Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berendo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini Selasa 30 Mei 2023 dan kita masih membahas mengenai tema membumikan nilai-nilai Pancasila dalam rangka masih di bulan Bung Karno tentunya ya. Sudah panjang lebar kita berbicara mengenai Pancasila tadi bersama dengan Bang Asep Topan dan juga Ridho Harjuni selaku mahasiswa dan juga akademisi, dan tadi dibagi menjadi 3 bagian oleh Bang Asep Topan mengenai yang namanya era reformasi, era Orde Lama, dan juga era baru mengenai pemahaman Pancasila itu sendiri. Kita ingin berbicara ke Ridho Harjuni selaku era reformasi nih ya, era mahasiswa yang saat ini mungkin sudah mulai melupakan nilai-nilai Pancasila itu sendiri mungkin ya. Nah, seperti apa untuk menanggapinya dari Ridho sendiri? Untuk terapan nilai Pancasila sendiri sudah masih diterapkan oleh kehidupan sehari-hari atau tidak sih untuk Bang Ridho Harjuni? Ya, kalau kita jawab Pancasila hari masih diterapkan atau tidak, ya saya pikir memang hari ini Pancasila tetap harus ada ya gitu ya Bang. Ya nggak mungkin kita hilangkan, dan memang hari ini ya nilai-nilai Pancasila tetap ada, namun ya memang fakta dalam keadaan hari ini apalagi di kalangan anak-anak muda memang Pancasila itu sudah mulai tergerus pemahamannya khususnya terhadap nilai-nilai yang diadakan Pancasila. Seperti ya apalagi di zaman yang sekarang, memang di zaman yang penuh dengan teknologi ya, penuh dengan kecanggihan hari ini, ya anak-anak muda khususnya Gen Z lah yang dikatakan, ya anak-anak yang berusia di kategori 18 sampai 36 tahun hari ini itu punya kultural yang berbeda dari zaman yang dulu. Nah, tantangan zaman mereka hari ini Gen Z inilah anak-anak muda yang selalu pemahamannya tentang teknologi. Nah, pemahaman tentang teknologi ini adalah, dan perkembangan teknologi ini membuat sikap-sikap orang-orang ini menjadi individualistik, ya karena mereka selalu bergantung dengan teknologi. Dengan teknologi ini, ya kawan-kawan anak muda hari ini mereka merasa semua bisa digunakan dengan gadget. Betul. Gitu. Nah, maka ini nilai apabila kegiatan-kegiatan ini selalu diberlakukan dan tanpa ada perubahan dan penanaman nilai Pancasila kembali, ya akan tergerus, karena nilai persatuan seperti dalam nilai Pancasila itu kan adalah nilai gotong royong atau persatuan yang merupakan budaya kultural bangsa kita. Nah, hari ini ketika saya lihat di teman kawan-kawan pun ketika kita kumpul di kampus di mana mereka sibuk dengan gadgetnya, lebih sibuk dengan gadget daripada sibuk berdiskusi dengan teman-teman. Nah, maka nilai-nilai seperti ini sudah mulai tergerus hari ini tantangan anak-anak muda. Nah, memang maka hari ini ya Pancasila harus tetap menjadi sesuatu kekuatan moral yang harus kita bumikan, harus kita kembali kuatkan, kira-kira begitu. Nah, memang apabila kawan-kawan ini memang selalu dia tidak pernah kembali mengingat masa-masa yang disampaikan oleh Bapak tadi, maka ini bisa kembali tergerus. Namun perkembangan teknologi ini pun saya pikir bukan suatu masalah yang menjadi bisa mengubah permasalahan besar juga. Dengan perubahan teknologi ini, ya teman-teman mahasiswa bisa memberikan budaya-budaya kultural Pancasila melalui teknologi ini. Mereka bisa memberikan edukasi gitu dengan melalui teknologi. Nah, maka itu bisa lebih tercepat tersebarnya, bukan hanya di pendidikan secara formal, namun bisa kita lakukan melalui edukasi melalui media gitu Bang. Maka ya anak muda hari ini saya pikir ya harus tetap Pancasilais gitu kan. Namun ada beberapa saya sering diskusi juga dengan teman-teman, mereka banyak bilang bahwasanya Pancasila hanya sebatas ya simbolis belaka. Dalam penerapan kehidupan sehari-hari sudah nggak ada gitu ya. Memang kalau kita bicara itu betul, kalau Pancasila dimaknai dalam secara kita nilai-nilai yang ada, maka saya pikir nggak ada lagi kemiskinan, saya pikir kan. Ya, saya sampaikan karena di endingnya adalah kesejahteraan. Ya, nggak ada lagi yang namanya pembedaan-bedaan gitu kan, keadilan yang tidak merata segala macam kan. Namun hari ini faktanya juga terjadi, korupsi terjadi juga. Apabila kita memahami yang disampaikan nilai Pancasila, saya pikir korupsi nggak ada karena nilai ketuhanannya ada di situ. Ya, kira-kira gitu kan. Nah, memang itu adalah tantangan, dan memang hari ini tetap kita harus, walaupun dengan segala permasalahan-permasalahan yang kompleks seperti itu, ya saya pikir tetap ya anak-anak muda hari ini harus tetap menjaga nilai-nilai yang ada di Pancasila, yang nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu. Ya. Baik, luar biasa. Nah, berarti bagusan pendidikan zaman dahulu daripada pendidikan zaman sekarang?
Ya kalau saya hari ini yang merasakan, memang saya pikir semua punya sisi positif dan baiknya. Ya. Nggak bisa kita katakan zaman dulu lebih baik ataupun zaman sekarang lebih buruk gitu kan. Namun memang ada beberapa sisi positif dan sisi negatifnya gitu. Oke, baik, luar biasa. Nah, kita kembali ke Bang Asep Topan nih. Gimana tanggapannya mengenai tanggapan dari generasi Z, generasi reformasi mengenai yang mungkin mereka sudah memahami juga sih tentunya untuk pemahaman Pancasila ini sendiri yang mulai tergerus oleh zaman, tergerus oleh gadget tentunya tentang nilai-nilai Pancasila yang mungkin saat ini mereka terapkan itu sangat kurang tentunya, Pak Asep. Silakan tanggapannya. Iya, kita harus pahami dulu maknanya gitu seperti apa. Saya katakan Pancasila itu adalah makna universal ya. Artinya sebenarnya ini tidak terikat oleh ruang dan waktu ya. Nilai ketuhanan kan ya, dan sampai dengan keadilan sosial dimanapun itu dibutuhkan kan itu ya. Tentang pelaksanaannya tiap zaman bisa berbeda, baik penafsirannya maupun juga implementasinya. Dan itu harus kita pahami pertama, kita harus paham dulu sebenarnya Pancasila seperti apa sih, gitu kan ya. Nah ini yang harus kita wariskan pemahaman ini dulu, bahwa kita bernegara itu berdasarkan nilai-nilai gitu kan. Pertama nilai ketuhanan gitu ya, yang mendasari menjiwai nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Terus di situ. Nilai kemanusiaan didasari dan dijiwai oleh nilai ketuhanan, mendasari nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sampai di situ, ini adalah satu bentuk sehingga kita tidak bisa memaknai Pancasila hanya dari parsial. Oh, sila 1 gini, sila 2 gini. Tidak. Harus holistik kita memahami itu, memaknai itu. Itu pertama ya. Dan kedua, kita harus paham Pancasila, nilai-nilai universalitas itu merupakan sebuah cita-cita. Sebuah cita-cita itu berbeda dengan fakta. Gitu ya. Dengan kenyataannya. Cita-cita selalu berjarak dengan kenyataan. Itu loh. Cita-citanya ini kenyataan gini. Misalnya keadilan sosial itu menjadi cita-cita. Itu ya. Faktanya tidak mungkin gitu kan. Cita-cita akan terus berkembang gitu kan. Cita-cita namanya. Nah, perjuangan kita adalah mendekatkan jarak antara cita-cita dengan realita. Berarti cita-citanya terlalu tinggi itu seperti apa? Bukan. Cita-cita tetap setinggi mungkin. Tapi faktanya atau realitanya ini harus diperjuangkan. Apakah ada kemajuan tidak sih? Contoh misalnya, cita-cita tertinggi kita adalah keadilan sosial. Gitu ya. Nah, bagaimana realitanya? Ternyata misalnya dalam kategori ekonomis ya, antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin itu luar biasa, gitu ya. Jaraknya itu. Berarti ada yang salah ini. Nah, itu ya. Nah, yang salahnya di mana? Nah, ini mengindikasikan bahwa keadilan sosial ini harus diperjuangkan, belum terjadi ini. Kan gitu ya. Jadi bukan salah Pancasilanya ini. Perjuangan kepada apa? Demikian tadi jarak jauh sekali. Sampai sering kalau kita diskusi dan mahasiswa coba googling dah. Siapa sih orang terkaya di Indonesia? Punya berapa kekayaannya? Tok jauh. Oh si ini sih. Berapa kekayaan? 500 triliun lebih. Bayangkan. Nggak terbayangkan oleh mahasiswa itu. 500 triliun apa? Sementara yang termiskin mana? Yang di bawah garis kemiskinan sekian juta itu. Nah, artinya luar biasa di sini. Apakah masih relevan tidak memperjuangkan cita-cita Pancasila ini? Masih sampai kapanpun. Nah, itu kan ya. Nah, lantas satu lagi misalnya kita lihat contoh-contoh tadi. Nilai misalnya ketuhanan, gitu ya. Pancasila itu tidak memberikan sebuah kategori agama A yang paling benar, tidak. Yang penting seluruh agama yang meyakini ketuhanan, adanya Tuhan Esa itu adalah diakui setara, gitu ya. Dan kalau kita lihat bahwa nilai-nilai etis, ya, norma moralitas, masing-masing agama mengajarkan itu kan ya. Jadi kalau misalnya seorang Muslim di Indonesia melaksanakan keislamannya secara kafah,
artinya dia melaksanakan Pancasila walaupun tidak disebutkan Pancasilais, kan kira-kira itu. Baik. Nah, itu yang saya katakan gitu. Sehingga kita bisa lihat ini udah tergerus nggak nilai Pancasila? Tidak, gitu kan? Penafsiran itu harus ditegaskan. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan tentunya. Kita bakal jeda kembali. Tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu. Tajamnya pisau takkan sanggup goyahkan cinta antara kita, menembus ruang dan waktu, menyatu